Iya, Pak. Di rumah, Pak. Gimana? Kita doa ya, Jonas. Baik, Pak. Aku mohon kekuatan Elohim bekerja, kuasa Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebaskan dari kutu kegelapan, kuasa Yesus bekerja, rasa pribadi Tuhan, kerajaan Tuhan terjadi, dan nama Yesus belum diduniakan. Haleluya, amin. Lanjut, Jonas. Ya, Pak Daud, sebelum tanya jawab, apakah ada hal yang perlu disampaikan, Pak? Ada sesuatu yang baru? Tenang aja, Jonas. Jadi gini, Jonas. Ya, Pak. Tahun ini ekonomi Indonesia sama tahun 2024 aman-aman Ya. aja, Jonas. Aman, Pak, ya? Tapi resesi yang sebenarnya itu tahun 2025, Jonas. Oh. Jadi ini masih belum, Pak, ya? Ini tertolong karena Pilpres, Jonas. Oh, oke. Itu khusus Nah, Indonesia, kedua, Pak, ya? Indonesia. Nah, kenapa saya berkata demikian? Karena tahun ini ada Pilpres, sehingga Pilpres, Pileg, Pilbub, Pilgub. Ya, Nah, jadi otomatis ada dana-dana siluman yang tidak dilapor ke pajak yang keliling mana-mana, Jonas. dan itu nilainya besar, Pak, ya? Iya, itu menggerakkan ekonomi. Nah, Jadi, dan itu terjadi di tahun 2023, 2024, Jonas. oh, oke, Pak. Nah, nanti di tahun 2025 disitulah resesi yang sebenarnya, Jonas, karena ada namanya masa transisi presiden. Oh, ya. Nah, di situ akan kelihatan bagaimana pergerakan ekonomi, pergerakan politik, geopolitik, geostrategis. Dan ingat, pergantian presiden sangat menentukan kebijakan, Jonas. Iya, Pak. Baik dalam ekonomi maupun dalam keputusan-keputusan yang berhubungan dengan perpajakan juga, Jonas. Ya. Nah, jadi resesi ekonomi itu gimana? Tahun ini aman-aman semua, kan tertolong Pilpres. Ya. Nah, tahun depan aman. Nah, setelah masa transisi presiden, ini yang perlu diperhatikan. Ya. Nah, untuk persiapan kita tahun 2025, nah, usahakan ada uang cash tunai ditaruh di rumah. Oke. Kan Jadi- kebanyakan kita ini nyimpan uang kan di bank, Jonas. Iya, Pak. Nah, usahakan sebagian simpan di bank, tapi sebagian simpan ada di rumah dengan bentuk uang tunai. Ya. Tujuannya untuk apa, Pak? Kira-kira, Pak, harus menyiapkan uang cash di rumah itu, Pak. Penting lakukan aja. Oke. Penting lakukan aja di awal 2025. Awal 2025. Ya. Jadi begitu Pilpres selesai, pergantian presiden, Ya. setelah pergantian presiden langsung siap-siap uang tunai taruh di rumah sebagian taruh di bank, sebagian taruh di rumah. Itu awal Itu pelantikan awal 2025. Oh, ya. Berarti awal pelantikan resmi presiden, Pak, ya? Setelah Pelantikan resmi presiden presiden. dilantik,
Nah, harus siap-siap uang cash tunai. Ingat, uang cash tunai siap-siap ada di rumah. Di rumah dengan catatan tentunya disimpan dengan aman, Pak ya. 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 Nah, setelah itu sebagian di bank. Ya. Dan di 2025 ada 3 yang harus menyimpan. Pertama adalah emas, 2 dolar, ketiga tanah. Emas, dolar, tanah. Yang jelas lakukan aja setelah pelantikan presiden. Ini masa transisi presiden. Oh ya, ini menurut pengamatan Pak Daud pribadi, Pak ya? Ini menurut pengamatan saya pribadi, bukan Tuhan. Bukan Tuhan, Pak. Bukan Tuhan, bukan suara Tuhan. Tapi analisa ekonomi ke depan, makroekonomi. Karena pengaruh COVID ini mempengaruhi keuangan negara. Termasuk Pilpres itu perlu dana biaya yang besar. Iya, Pak. IKN juga perlu dana yang besar. Nah, ini analisa pribadi saya. Iya, Pak. Sehingga pada masa transisi presiden, nah inilah yang menentukan sekali dalam suatu keputusan dan kebijakan. Dan yang jelas bunga bank akan naik. Oke, Pak. Jadi di 2025 nanti persiapan itu uang tunai. Ya. Itu analisa makroekonomi saya pribadi untuk masa transisi presiden. Ya, Pak. Jadi nyimpannya 3. Emas, dolar, dan tanah. Ya. Selama ini saya tidak pernah nyinggung dolar, baru kali ini nyinggung dolar. Iya, betul, Pak. Selama ini nggak pernah nyinggung dolar, Pak Daud. Itu untuk masa transisi presiden. Berarti kalau bicara tentang dolar ini ada kemungkinan nanti setelah Pilpres itu akan naik, Pak ya? Penting lakukan kata saya. Siap. Karena waktu masa transisinya sangat menentukan. Suatu kebijakan, keputusan, dan langkah-langkah ke depan. Siap. Jadi ini analisa makroekonomi pribadi saya. Ya. Jadi memang ya, Pak. Jadi memang saya perjelas ini adalah pengamatan pribadi Pak Daud supaya nanti tidak diselewengkan orang, Pak. Nanti dikira kalau ini bukan bernubuat, saya bukan bernubuat tapi analisa pribadi saya. Ya. Dan akhir tahun 2023 suku bunga bank naik. Kan saya beritahu 5 tahun masa inflasi. Ya. Dan sekarang namanya stagflasi. Ya. Ekonomi berhenti, harga-harga naik. Tapi sekarang karena Pilpres, ekonomi bergerak, bukan stuck lagi, tapi karena ekonomi bergerak. Karena ada pesta rakyat, pilihan presiden, pilihan bupati, gubernur, dan dimulai tahun ini. Sehingga ekonomi makro maupun mikro bergerak semua. Iya. Dan corona kan saya beritahu, di 2023 kita kembali normal. Amin. Nah, makanya minum wedang aja.
Wedang Uwo. Jadi ingat, masa transisi presiden di 2024-2025 ini menentukan sekali. Ya Pak. Nah, yang jadi pertanyaan, Pak, ada nggak pergantian presiden nanti di 2024? Nah, sesuai undang-undang kan ada pergantian. Kalau sesuai undang-undang Pak ya. Nah, kalau nggak ada pergantian, nah itu urusan Tuhan. Yang tahu Tuhan dan diri kita. Ini kan ada wacana 3 periode. Oh gitu Pak ya, ada wacana Pak ya. Ada wacana aja kan. Tapi kan sesuai undang-undang itu kan 2 kali. Ya betul. Nah, sesuai undang-undang toh. Jadi pergolakan bisa terjadi sewaktu-waktu. Yang menentukan adalah akhir tahun ini. Ya. Di dalam titik menuju Pilpres 2024. Iya Pak. Dan ingat, sebagian uang simpan di bank, sebagian uang tunai simpan di rumah. Di rumah. Oke? Iya Pak Daud. Oke, kita Siapa? jawab ya, Dennis. Pak Daud, itu apakah avokat Pak yang ada di belakang Pak Daud itu? Oh iya, avokat Mas Duren. Oh. Dari Keben, Jonas. Yuk, kita coba minta doa ya, Jonas. Yang pertama, Ibu Erni Juwita. Silakan Bu Erni. Ya, selamat malam. Shalom Pak. Ya udah sini aja. Gak apa-apa, biar aja. Shalom Pak. Selamat malam Pak. Iya, lanjut. Ya mau tanya apa Pak? Saya mau lihat ada kutu enggak di Saya mau bertanya sama Bapak, apakah ada kutu dari nenek moyang? Atau... Ada kutuk sial, Jonas. Ya Pak. Oh, ada kutu sial ya? tubuh siapa Pak Milan? Angkat tangan, kita doain. Kita doa ya. Ya Pak. Darah Tuhan Yesus hancurkan kutuk. Darah Tuhan Yesus hancurkan mantra. Darah Tuhan Yesus bebaskan. Demi nama Tuhan Yesus, roh-roh jahat, roh-roh terkutuk, roh-roh gelap keluar. Demi nama Tuhan Yesus. Darah Tuhan Yesus bukan kutuk. Darah Tuhan Yesus hancurkan mantra. Darah Yesus bebaskan. Demi nama Ya sebentar, ini sepertinya jaringan. Sebentar ya. Itu siapa bilang mau tadi? Tanya. Ya oke, silakan Pak. Pak Daud. Pak ini tubuh siapa Pak? Diambil dulu Pak. Ya. lanjut, Jonas. Oke. Yang kedua, Ibu Rita Olua. Silakan Ibu. Diambil dulu Bu. Iya Ya, sudah. halo. Iya sudah. Ya Pak, saya minta doanya untuk ini Papua ini sekarang keadaan lagi kurang bagus ekonomis, khususnya kami pegawai juga kita punya hak juga tidak lancar. Saya minta doanya Kita Pak. doain. Aku mohon kuasa Yesus bekerja, kerajaan Tuhan datang menjadi. Bebaskan yang 8. Kuasa bekerja seperti Tuhan dan nama Tuhan dimuliakan. Demi nama Yesus. Amin. Lanjut, Amin. Jonas. Ya berikutnya.
Ibu Indra, silakan Bu. Iya. Shalom, Pak Yonas dan Pak Daud. Ini saya mau Shalom. nanya ya Pak. Ini kenapa ya suami saya itu kalau ditanya suka galak mulu, kayak mau berantem aja panas gitu Pak. Nggak mau ngalah. Begitu saya mau lihat rumah saya juga ini ya Pak ya. Anak saya kalau ditinggal suka ketakutan, ada apa ya Pak ya? Terima kasih Ini ya bukan Pak masalah Daud. setan, kejiwaan Ibu. Iya Pak. Ini nggak ada getaran kekuatan gaib sebenarnya. Nggak ada apa-apa ya Pak. Nggak apa-apa. Kita Oh doa iya. Bu ya. Terima kasih. Iya, terima kasih Bapak. Itu mohon kuasa Yesus bekerja, kerajaan Tuhan datang menjadi, bebaskan dari kegelapan. Bapak saya khusus Tuhan dan namamu dimuliakan demi nama Yesus Hamasiah. Amin. Lanjut Jonas. Ya, berikutnya Pak Jan Rumbran. Silakan Pak. Shalom Pak Jan. Pak Jan. Kita lewati dulu. Pak Jan. Oke, lewati dulu. Ya, silakan Pak Febri. Ditekan mute-nya, di unmute dulu. Di unmute dulu Pak Febri. Mic-nya Pak. Ditekan tombol di unmute Pak. Ya sudah. Ya, oke. Bisa bertanya Pak? Iya silakan. Iya. Untuk pekerjaan saya Pak, apakah bisa didoakan oleh Pak Daud? Kita doa ya Bapak ya. Ya Ini Pak. bukan masalah Jonas karena kondisi. Ya Pak. Doa. Aku mohon kuasa Yesus bekerja, kerajaan Tuhan datang menjadi. Dekati Tuhan, langsung dari Tuhan, dan nama Yesus dimuliakan. Dan kuasa kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Ya Jonas. Ya berikutnya Jonas terusin ya. masih satu Pak. Jonas. Oke. Masih satu, di unmute dulu Bu Tini. Ya silakan. Shalom Pak. Mau nanya Pak, ada kutuk atau gimana Pak? Ada nih Jonas. Ya Pak ya. Angkat tangan Ibu. Doa ya. Darah Yesus hancurkan kutuk. Darah Yesus hancurkan mantra. Darah Yesus bebaskan. Demi nama Yesus, roh jahat keluar. Roh Yesus bekerja. Amin. Amin. Pak Daud, Lanjut dengan Pak Daud izin besok merapat bisa Pak? mana? Besok Pak Daud ada waktu. Saya ke Surabaya besok jam 8. Oh Oke. Pak. Nanti yang mau ketemu saya hari 1 jam 5 di restoran Valley. Kalau Sabtu jam- Minggu jam 10. Ya. Berarti cuma sehari aja, Sabtu udah pulang ya? Ya. Oke.